Om Swastiastu, Bu Guru. Maaf, saya mengganggu waktu Ibu saat ini. Om Swastiastu, Oka. Bagaimana kabarmu hari ini? Oh iya, kamu kemarin dapat menghubungi saya ya, bahwa kamu ingin menyampaikan sesuatu hari ini. Kabar saya baik, Bu. Iya, benar, Bu. Saya harap Ibu tidak keberatan jika saya ingin menyampaikan sesuatu ke Ibu. Tentu saja tidak, Oka. Nah, sekarang Ibu ingin tahu apa ya kira-kira tujuan yang kamu ingin harapkan, Oka? Jadi begini, Bu. Ini tentang pengumuman lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten yang ada di Mading itu. Saya punya keinginan untuk mengikutinya, tapi saya tidak percaya diri. Nah, melalui kesempatan ini, saya ingin menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi sekarang. Oh, begitu. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendaftar belum? Ibu ingin kamu mau mencobanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah mau membicarakan hal ini. Terus terang, saya memang membutuhkan seseorang untuk membahas masalah ini, Bu. Wah, pas sekali kalau begitu ya. Nah, sekarang coba ceritakan apa yang menjadi keresahan kamu tentang lomba pidato bahasa Inggris tersebut. Sebenarnya, saya belum mendapatkan diri saya untuk mengikuti lomba pidato tersebut, Bu. Oh, jadi kamu belum mendaftar untuk lomba itu ya? Kira-kira apa ada kendala yang kamu temui sehingga kamu tidak bisa mendaftar sebagai peserta lomba? Belum, Bu. Sebenarnya saya tidak ada kendala mengenai pendaftaran lombanya, Bu. Saya sudah membaca semua persyaratan dengan cermat. Hanya saja, saya ragu untuk mengikuti lomba tersebut, Bu. Oh, begitu. Coba deh ceritakan apa yang menjadi keraguan kamu, nak. Sebenarnya saya ingin sekali ikut lomba pidato bahasa Inggris itu, Bu. Apalagi menjadi perwakilan sekolah mengikuti lomba di tingkat kabupaten. Saya bangga sekali jika nanti bisa mengharumkan nama sekolah kita, Bu. Tapi bagaimana jika saya gagal, Bu? Pasti nanti banyak orang yang saya kecewakan. Baiklah, jadi bisa Ibu simpulkan kamu belum mendaftar ya, karena kamu masih ragu-ragu mengikuti lomba tersebut. Kamu takut nantinya mengalami kegagalan dan dapat mengecewakan semua orang. Benarkah seperti itu? Benar, Bu. Saya khawatir tidak menjadi juara karena menurut saya kemampuan saya untuk berbicara bahasa Inggris masih kurang dan pasti di perlombaan itu banyak peserta lain yang lebih bagus dari saya. Oh, jadi itu ya masalahnya. Kalau begitu, Ibu ingin bertanya, apakah kamu pernah mendapatkan nilai 60 pada pelajaran bahasa Inggris, terutama keterampilan speaking? Tidak pernah, Bu. Seperti yang Ibu tahu, nilai saya selalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Tidak hanya berbicara, saya maupun menulis dalam bahasa Inggris dengan baik. Bahkan saya sering mendapatkan pujian dari Bu Okta dan teman-teman di kelas. Saya menerka-nerka, apakah kemampuan saya itu sudah cukup untuk mengikuti lomba dan menjadi juara? Jadi begini Okta, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kamu. Apakah perlombaan itu hanya tentang menjadi juara saja, nak? Menurut saya dalam perlombaan itu pasti ada yang kalah dan menang. Hal itu sudah biasa kan, Bu? Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, bukan begitu, Bu? Tepat sekali, Okta. Nah, hal tersebut sangat wajar ya jika ada yang lebih bagus, ada yang lebih baik. Kan namanya perlombaan ya kan? Nah, dan perlombaan itu tujuannya bukan hanya untuk menjadi juara saja, melainkan juga untuk membantu mengenali potensi pada diri kamu. Dan juga untuk menambah pengalaman sejauh mana kemampuan yang sudah kamu miliki. Dan kita dapat menjadikan sebagai motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Yang utama adalah rasa percaya diri kepada kemampuan kita sendiri. Bukankah Oh, seperti itu? oh begitu ya, Bu. Saya akan berusaha untuk menumbuhkan rasa percaya diri saya. Nah, sekarang kira-kira apa nih rencana kamu selanjutnya? Saya akan mengumpulkan formulir pendaftaran ke Bu Arya sebagai bukti keikutan saya menjadi peserta lomba pidato bahasa Inggris. Bagus. Lalu, ada hal lainnya yang akan kamu lakukan, nak?
Ketika saya mengumpulkan formulir kepada Bu Arya, saya sembari akan bertanya tentang kiat-kiat untuk berpidato bahasa Inggris yang baik dan benar, dan meminta Bu Arya untuk membantu saya berlatih agar saya lebih percaya diri. Selain itu juga, saya akan berlatih dengan menonton video pidato bahasa Inggris untuk melatih kosakata saya, gestur tubuh dan mimik wajah ketika berpidato, sehingga saat lomba tiba, saya sudah memiliki persiapan yang baik. Begitu, Bu. Wah, mantap sekali idenya ya. Ternyata kamu sudah terencana dengan bagus. Ibu memberikan dukungan sepenuhnya. Sekarang, bagaimana nih cara menunjukkan komitmen atau kesungguhan kamu terhadap rencana aksi tersebut? Selain meminta bantuan Bu Okta sebagai guru bahasa Inggris, saya akan berlatih berpidato di depan kelas selama jam istirahat sehingga teman-teman dapat melihat saya. Dengan begitu, rasa percaya diri saya akan terbentuk. Bagus sekali ya. Oke, Ibu merasa benar-benar sependapat dengan kamu ya. Nah, setelah berbincang-bincang tentang masalah ini, kira-kira apa yang bisa kamu rasakan sekarang? Nah, Sejujurnya, saya resah beberapa hari ini karena selalu kepikiran saya ingin ikut lomba, tapi saya tidak percaya diri. Belajar saya jadi agak sedikit terganggu, tapi setelah menceritakannya kepada ibu, pikiran saya jadi terasa lebih ringan. Saya tidak merasa cemas lagi. wah, syukurlah kalau begitu. Ibu sangat senang mendengarnya. Ingat ya, Okta, kalah dan menang bukanlah masalah. Itu bukan tujuan utama. Yang penting tunjukkan dulu kemampuan yang kita miliki dengan penuh percaya diri. Dan juga tentunya sebagai ajang menimba pengalaman untuk bisa menjadi pijakan selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan saya. Sama-sama, Okta. Ibu doakan semoga sukses. Good luck, Okta. Semangat. Siap, Bu. Terima kasih. Iya. Lanjut skenario 2 ya. Ya. Siap. Silakan, Okta. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Selamat pagi, Okta. Ibu baik-baik saja. Kamu bagaimana? Sepertinya kamu mau mendiskusikan sesuatu dengan Ibu ya? Baik juga, Bu. Tebakan Ibu benar sekali. Saya ingin mendiskusikan suatu hal dengan Ibu. Mohon maaf jika saya sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Okta. Apa yang bisa Ibu bantu? Sebenarnya saya bimbang untuk membicarakannya, Bu. Tapi saya ingin sekali ada yang mau mendengarkan saya. Coba deh kamu ceritakan kira-kira apa masalah yang kamu hadapi. Hingga waktu kamu tampak murung begitu. Apa yang kamu inginkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya hanya ingin menemukan solusi dari situasi yang sedang saya hadapi sekarang ini, Bu. Oh, baiklah kalau begitu. Jadi sebenarnya apa yang kamu rasakan saat ini, Nak? Jadi seperti ini, Bu. Saya merasa tidak nyaman saat mengikuti salah satu mata pelajaran. Tidak nyaman. Nah, apa yang kira-kira membuat kamu sampai merasa tidak nyaman? Coba deh ceritakan sama Ibu. Saya suka dengan pelajaran tersebut, Bu. Tapi buka les privat dan hampir sebagian besar teman-teman kelas saya ikut les guru tersebut. Saya rasa hanya saya dan beberapa teman di kelas yang tidak ikut, Bu. Lalu kenapa hal itu membuat kamu merasa tidak nyaman, Nak? Ketika belajar di kelas, guru tersebut tampak mencibir dan menyinggung siswa-siswa yang tidak ikut les privatnya. Saya dan beberapa teman lain tidak ikut les, jadi merasa terganggu dan baper. Suatu saat ketika membuat tugas, nilai anak-anak yang ikut les mendapat nilai 90 semua, padahal saya yakin jawaban saya juga tidak kalah baik dari jawaban mereka, tapi saya hanya mendapat nilai 80. Jadi saya merasa guru itu memperlakukan kami dengan tidak adil. Apa yang bisa saya lakukan ya, Bu? Wah, jadi seperti itu ya masalahnya. Karena kamu merasa tersindir dan merasa tidak diperlakukan dengan adil. Jadi kamu merasa tidak nyaman begitu.
Apa kamu yakin bahwa guru tersebut sedang menyindir kamu, Okta? Iya, Bu, karena sering sekali saat pelajaran guru tersebut mengatakan bahwa belajar itu tidak cukup hanya dengan belajar di sekolah saja. Kita bisa belajar tambahan untuk memperkaya pengetahuan di luar jam sekolah, agar kita semakin paham dengan pelajaran tersebut. Saya merasa ungkapan tersebut ditunjukkan kepada saya karena saya tidak ikut les privasinya. Inilah yang membuat saya merasa tidak nyaman dan juga malu terhadap guru tersebut, Bu. Tapi meskipun tidak les, saya masih bisa kok mengikuti pembelajaran dengan baik. Begitu ya masalahnya. Boleh Ibu tahu apa alasan kamu tidak ikut les privat guru tersebut, Nak? Sebenarnya saya ingin ikut les, Bu, karena saya suka dengan pelajaran itu. Tapi karena keterbatasan biaya dan waktu saya tidak bisa ikut, ibu ibu saya hanya pedagang sayur di pasar, Bu, dan bapak saya hanya buruh kuli bangunan. Pekerja Pekerjaannya tidak menentu. Kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang ada. Saya bersaudara 4 dan hanya sayalah yang tertua. Adik-adik saya juga masih bersekolah. Kami hidup pas-pasan. Maka dari itu, saya membantu orang tua untuk mencari pekerjaan tambahan dengan menjadi pelayan toko di desa saya. Saya bekerja di siang hari saat pulang dari sekolah hanya untuk mendapatkan bekal sekolah untuk saya dan juga adik-adik saya. Malam hari ini baru saja bisa belajar. Itulah alasan saya mengapa saya tidak ikut les privat. Wah, ternyata kamu anak berbakti ya di usia sekolah. Kamu sudah bisa bantu orang tua mencari uang. Ibu sangat salut dan bangga dengan kamu. Selain mencari penghasilan untuk kamu, kamu juga peduli dengan adik-adik kamu. Dan satu hal lagi, kamu bisa bertanggung jawab sebagai seorang siswa, ya ini belajar. Nah, sekarang kembali pada permasalahan kamu ya. Menurut Ibu, ini hanya masalah kesalahpahaman saja. Hal apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Nah? Saya hanya ingin bisa berbicara dengan ibu saja. Jika saya cerita langsung kepada guru itu, saya takut nilai-nilai saya bisa terpengaruh di kemudian hari. Tapi jika saya diam saja, saya merasa ini tidak adil dan membuat saya tidak nyaman saat belajar. Ya, Ibu paham maksud kamu ya. Menurut Ibu, apa yang dikatakan guru itu ada benarnya ya. Nah, selain di sekolah, tidak ada salahnya jika kita menemukan pengetahuan kita di tempat lain. Jika dirasa yang diberikan di sekolah belum dipahami, biasa saja kita belajar di luar jam pelajaran sekolah. Seperti ikut les misalnya. Bukankah itu hal yang bagus juga ya kan? Tapi jika tidak bisa ikut les, itu nggak apa-apa kan? Masih ada sumber masih ada sumber belajar lainnya yang dapat membantu kita belajar di luar jam pelajaran di sekolah. Ya sih, Bu. Guru tersebut ada benarnya juga jika belajar di luar jam pelajaran di sekolah itu sangat diperlukan agar kami rajin belajar bahwa belajar itu tidak hanya di sekolah. Kalimat itu yang terkadang bisa memotivasi saya dan sekaligus juga merasa tidak nyaman karena saya berpikir ungkapan tersebut ditunjukkan bagi siswa-siswa yang tidak mengikuti les tambahan. Apakah mungkin itu hanya perasaan saya yang sensitif ya, Bu? Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi, jika boleh Ibu simpulkan, kamu merasa tidak nyaman ketika pembelajaran karena kamu merasa selalu disindir oleh guru tersebut. Karena kamu tidak ikut tes privatnya. Sehingga hal tersebut mempengaruhi nilai kamu. Padahal maksud guru tersebut hanyalah memberikan motivasi untuk muridnya yang lainnya. Bukankah begitu? Ya, begitulah Bu. Tapi untuk masalah ini, saya merasa jawaban saya sudah benar kok Bu. Tapi kenapa guru itu memberi saya nilai 80? Saya kan jadi punya prasangka buruk Bu. Jangan-jangan karena saya tidak les, nilai saya jadi kecil. Apakah kamu pernah bertanya langsung kepada guru tersebut tentang nilai kamu, Nak? Belum sih Bu, saya tidak berani. Nah, kalau begitu, untuk masalah nilai kamu ini, kamu bisa bertanya langsung pada gurunya ya tentang rubrik penilaian yang digunakan oleh guru tersebut. Jadi, dalam rubrik penilaian tersebut ada beberapa kriteria-kriteria yang
menjadikan acuan untuk memberikan nilai. Sebagai tambahan informasi, guru itu tidak sembarang kok memberikan nilai. Jadi ada acuannya. Oh, begitu ya, Bu. Saya baru tahu jika menilai jawaban siswa menggunakan rubrik penilaian. Saya pikir cukup dengan menjawab soal dengan benar saja sudah cukup. Nah, sekarang apa rencana kamu selanjutnya, Okta? Setelah akhir pelajaran nanti, saya akan menemui guru itu dan menanyakan hal seperti yang Ibu sarankan tadi, yaitu mengenai acuan penilaian yang digunakan agar saya yakin tentang nilai yang saya peroleh. Ibu setuju dengan ide kamu. Lalu kira-kira apa ada hal yang lainnya yang kamu ingin lakukan? Mungkin saya juga akan bercerita kepada guru itu tentang alasan saya tidak ikut les, seperti yang saya ceritakan tadi kepada Ibu. Mungkin dengan begitu, guru itu dapat memahami saya, Bu. Tepat sekali. Ibu rasa juga seperti itu ya. Nah, dan Ibu sekarang sangat mendukung rencana kamu ini. Untuk pembelajaran di kelas bagaimana? Apa yang kamu akan lakukan, Nak? Untuk pembelajaran di kelas, saya akan berusaha untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan menganggap apa yang diucapkan guru itu adalah kalimat motivasi agar saya rajin belajar lagi. Wah, bagus sekali. Ibu setuju dengan pemikiran kamu. Lalu, sebagai bentuk komitmen terhadap rencana kamu itu apa, sayang? Ya, karena Ibu wakil kelas saya, mungkin Ibu nanti bisa mengawasi atau mengontrol pembelajaran saya di kelas. Jadi, jika ada hal yang harus saya perbaiki, saya dapat bertanya secara langsung kepada Ibu. Baiklah, Okta. Kalau begitu, Ibu akan membantu kamu. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu? Saya sudah merasa lega, Bu, dan bisa tersenyum kembali. Terima kasih, Bu, sudah mau membantu saya. Sama-sama, Okta. Ibu sangat senang kamu dapat menemukan solusi dari masalah kamu. Semangat ya! Iya, Bu. Baik. Nah, coba sekarang tes, Pak. Kedengeran nggak, Pak? Dadakan